Dengan adanya dukungan, hasrat, atau ambisi yang terfokuskan, kesuksesan akan bisa dan lebih mudah untuk kita wujudkan. Apalagi peluang bisnis pada PG memang diramalkan setara atau bahkan lebih baik daripada cheat gue. Keyakinan Anda pada minggu lalu dan ditambah dengan kecermatan yang termasifkan pada bulan ini merupakan modal yang luar biasa, di mana segala peluang tidak akan bisa lari dari cengkeraman Anda. Peluang untuk mengejar apapun memang terbuka lapang. Tiada sesuatu yang tidak mungkin bagi Anda, asalkan bulan yang lalu itu Anda tidak pernah bersikap atau tidak pernah terbelenggu oleh keraguan-raguan. Asa terjunjung, sukses kian mudah digenggam. Kalimat ini tentunya tidak asing bagi Anda, para pemirsa, sahabat sukses Sonora, terlebih Anda yang selalu mempedomani peramalan yang saya tulis pada setiap tahunnya. Di tahun ini, kalimat tersebut berada pada kalender untuk bulan ke-8 Imlek. Bulan ke-8 Imlek berentang waktu dari 3 September 2024 hingga 2 Oktober 2024. Kata kunci di era PG di tahun Naga Kayu Imlek 2575 saya garis bawahi kembali sebagai asa terjunjung, sukses kian mudah digenggam. Makna yang terkandung di dalamnya memang sungguh sederhana, bahwa dengan adanya dukungan, hasrat, atau ambisi yang terfokuskan, kesuksesan akan bisa dan lebih mudah untuk kita wujudkan. Apalagi peluang bisnis pada PG memang diramalkan setara atau bahkan lebih baik daripada cheat gue. Namun demikian, mengingat bahwa predikat tahun Naga Kayu Imlek 2575 itu sendiri adalah manfaat parameter kebersamaan yang kerap mencuat bahkan dalam situasi di mana fenomena berada di atas angin diramalkan terus sedang mendekat dari waktu ke waktu. Ada hal-hal yang sekiranya patut kita waspadai dan patut kita pedulikan agar aktivitas kita terus berkelancaran. Hal itu diantaranya bahwa asa, harapan, ambisi yang diperjuangkan pada era bulan Imlek ini seyogianya tidak pernah kita tingkahi dengan keangkuhan. Sikap angkuh harusnya kita singkirkan jauh-jauh agar kita tidak merasa sebagai seorang superior yang sedang berada di atas angin. Melainkan dan oleh karenanya patutlah kita bersikap rendah hati agar hal itu tidak akan mencederai aspek kebersamaan kita tersebut tadi. Lain daripada itu, patut diingat pula bahwa pada bulan Imlek yang ke-8 ini ada satu fenomena di mana keraguan dan keyakinan cenderung mencuat dan bergumul di dalam benak kita.
Dan untuk itu kita patut menyelaraskan diri agar kita selalu dapat menenangkan diri kita baik dalam berpikir, berkata maupun bersepak terjang. Agar hal itu dapat kita wujudkan dan manfaatkan sebagai pendorong bagi semangat kita. Semangat dalam kebersamaan yang benar-benar objektif. Kebersamaan demi manfaat. Sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya misalnya, dalam artian harus terus betul-betul, sungguh-sungguh bisa memberikan manfaat bagi para pihak. Dengan kata lain, kalau hal itu tidak tercapai sebagaimana mestinya, di mana kesepakatan itu pun berpotensi terhadang oleh batu sandungan apapun, ya, target kesuksesan bahkan yang sudah berada di depan mata sekalipun bisa tergagalkan kembali. Dan oleh karenanya, bukan tidak mungkin pula dampak buruk daripada hal tersebut. Berbagai bentuk kerugian bisa mencuat ke permukaan bahkan hingga berlarut-larut dan berkepanjangan. Tentu saja itu tidak kita harapkan. Satu hal yang patut kita camkan benar, bahwa demi dan untuk menjunjung kesepakatan dan kebersamaan tersebut, maka aspek tanggung jawab yang dalam sebulan Imlek ini cenderung melemah pula, bakal agak terabaikan misalnya, atau setidaknya ternomorduakan, patut kita jaga semasif mungkin agar dapat kita tegakkan terus-menerus. Di samping itu, jangan sampai karena alasan apapun, alasan logika, semisal itu tidak masuk akal atau tidak sesuai pengalaman dan lain-lain, ya, kewajiban dan tanggung jawab kita menjadi termentahkan kembali. Sampai di sini jelas bahwa tanggung jawab patut kita junjung agar asa pun dapat kita fokuskan. Lantas siapa sajakah yang diramalkan berhoki terbuka, cerah dan meningkat? Pebisnis dalam artian luas yang berpeluang besar beroleh peningkatan kelancaran, peningkatan kesuksesan, peningkatan keberuntungan hingga seoptimal mungkin di sepanjang rentang PGW 2575. 30 hari ini yang dimulai 3 September sampai 2 Oktober 2024 adalah Anda yang sebelumnya memang telah menyiapkan target tujuan yang terencana matang. Atau walaupun secara mendadak ada buru-buru untuk menekat bulatkannya, itu pun akan masih bermanfaat sangat banyak daripada Anda tidak bertekad bulat sama sekali. Asalkan sio Anda tidak ciong, jumlah nilai keberuntungan Anda di atas 5, dan Anda selalu peduli pada perkembangan fenomena yang sedang berlangsung sesuai dengan apa yang telah diramalkan, maka potensi Anda untuk mencapai puncak keberuntungan akan terbuka lapang di bulan Imlek yang sangat istimewa ini. Jadi siapapun Anda, berapapun usia Anda sekarang ini, apapun profesi yang kini sedang Anda geluti, patutlah Anda selalu bersikap tenang demi mensinergikan logika dan naluri Anda serta pengalaman Anda. Dengan demikian maka tiada satu hal yang patut Anda risaukan. Berikut ini adalah tinjauan mengenai peluang 12 show di bulan Imlek yang ke-8. Era di mana purnama bakal berlangsung mulai tanggal 28 September 2024. Diyakini sebagai bulan yang terindah, purnama yang terindah, bahkan dipercayai sebagai era
di mana purnama betul-betul menyinarkan energi kesuksesannya kepada siapapun yang berpikiran dan bersepak terjang positif tentunya. Sio naga. Kalau aksi kukuh, tujuan terfokuskan, tiada akan merisaukan. Jadi aksi Anda harus kukuh, ya, tegas ke sesuatu yang memang telah Anda cadangkan, ya. Maka akal apapun tidak akan bisa menghambat Anda. Hal ini tentu saja mudah sekali Anda wujudkan kalau di bulan Imlek yang lalu, ya, Anda mengelola segala sesuatu berkewajaran, ya. Kalau segala sesuatunya berkewajaran, maka fokus untuk ketujuan tentu saja tidak sukar Anda torehkan. Buang sikap egois dan pemaksaan agar peluang terkelola masif tak bakal mengecewakan. Ya, terkelola masif di sini patut Anda maknai sebagai kewaspadaan terhadap hasutan yang menggoyahkan prinsip Anda. Dengan kata lain, penyimpangan hasrat yang melemahkan kedisiplinan khususnya patut Anda buang jauh-jauh. Kalau Anda bisa menerapkan hal yang sederhana semacam itu, maka potensi Anda di bulan Imlek yang ke-8 ini bukan saja tidak akan menurun, bukan saja mudah distabilkan, potensi peningkatan tidak sukar pula untuk Anda wujudkan. Sio ular. Pada bulan Imlek yang lalu, Anda disarankan untuk menebalkan keyakinan, mengedepankan keyakinan Anda. Kalau keyakinan Anda mengemuka, maka akal pun mudah terhempaskan. Nah, kalau itu berhasil Anda wujudkan, maka peluang Anda di bulan Imlek yang ke-8 ini boleh dibilang sungguh luar biasa. Ya, Anda seksamai kalimat berikut ini. Kalau kecermatan termasifkan, tiada peluang kan lolos dari bidikan. Nah, keyakinan Anda pada minggu lalu dan ditambah dengan kecermatan yang termasifkan pada bulan ini merupakan modal yang luar biasa di mana segala peluang tidak akan bisa lari dari cengkeraman Anda. Dan kendati matematika logika patut diandalkan, ya, di sini Anda diharapkan untuk mengandalkan hitung-hitungan agar Anda tidak kejeblos salah perhitungan. Namun demikian, peran naluri pengalaman tidak boleh tergadaikan. Nah, dalam konteks ini, naluri pengalaman Anda diharapkan untuk bisa mewaspadai agar hasutan-hasutan tidak mudah mendera Anda, ya, tidak mudah mengoyak rencana dan pengharapan Anda. Dan tentu saja dengan demikian ambisi Anda lebih lapang untuk Anda perjuangkan. Dengan demikian maka rezeki Anda akan bertumbuh dengan luar biasa pula. Sio kuda. Kalau kejaran wajar berkesesuaian, tiada nestapa akan jadi taruhan.
Tentu saja kalimat ini berkaitan dengan saran pada bulan Imlek yang lalu, di mana Anda diramalkan tidak akan mengalami kemustahilan. Apapun bisa Anda wujudkan kalau Anda memang melakukan segala sesuatunya berdasarkan objektivitas, ya, berdasarkan keselarasan Anda dalam berpikir dan bernaluri bisnis. Dan kewajaran itu harusnya Anda teruskan hingga bulan Imlek yang ke-8 ini. Lapang pengamatan boleh saja ditingkatkan. Artinya Anda patut dan selaras untuk menganalisa segala hal. Namun tidak cocok untuk melakukan penggebrakan. Yang paling cocok, pengamatan lebih dikedepankan daripada penggebrakan. Dan oleh karenanya, lapang pengamatan boleh saja ditingkatkan. Namun, nah ini yang patut diseksamai, memaksimalkan target sepatutnya jangan dahulu. Dengan begitu maka keberuntungan Anda tidak akan terhambat oleh hal apapun. Setidak-tidaknya kestabilan dapat Anda torehkan. Mudah sekali. Sio kambing. Rezeki meningkat kalau prinsip dan kajiannya terpadukan. Ini adalah peramalan pada bulan 7 yang baru saja berlalu. Nah, di bulan Imlek yang ke-8 ini, kalau ragu datang menjelinap, tiada gagasan kan boleh jadi andalan. Artinya apa? Prinsip dan kajian yang telah terpadukan pada bulan Imlek yang lalu, kalau itu dirasakan adanya keraguan yang walaupun itu menyelinap pelan di dalam benak, maka hal itu pun seyogianya tidak Anda jadikan pedoman. Jangan dijadikan andalan. Anda justru patut curiga atas segala sesuatunya. Hindari penggebuan hasrat. Ya, jangan Anda kemudian memuncakkan keinginan Anda di bulan Imlek yang satu ini. Hindari penggebuan hasrat agar manuver yang asal-asalan tak menjadi sandungan di masa kini dan di masa mendatang. Jadi sepak terjang yang menyimpang dari rencana haruslah dipantangkan benar. Jadi sebaiknya segala sesuatunya berdasarkan pada tolok ukur kemampuan dan keahlian diri kita sendiri, ataupun setidak-tidaknya pada kemampuan teamwork kita sendiri pula. Sukses selalu. Sio monyet. Kalau Anda ragu segala sesuatunya patut diulangkan. Itulah peramalan pada bulan Imlek yang ke-7. Sekarang ini kita memasuki bulan Imlek yang ke-8. Kalau asa, ambisi kita sudah berada dalam bidikan, tiada boros patut diperhitungkan. Artinya apa? Sebagaimanapun biaya yang kita keluarkan, ya, bidikan tersebut tidak boleh kita batalkan. Artinya apa? Peluang untuk maju tak gentar sangat terbuka lapang. Dan oleh karenanya, memang diramalkan prospek dan keberuntungan Anda di bulan Imlek yang ke-8 ini meningkat ketimbang bulan Imlek yang baru saja berlalu. Sungguh pun spekulasi tidak berpantangan. Artinya spekulasi masih dibenarkan untuk di bulan Imlek yang ke-8 ini.
Sungguh pun spekulasi tidak berpantangan, bukan berarti strategi pantas dimanuverkan asal-asalan. Jadi Anda patut lebih serius dalam bersepak terjang, ya. Tidak boleh ada berpikir gampang, ya, itu nggak boleh. Nah, lain daripada itu, perlu Anda sadari bahwa peluang untuk mengejar apapun memang terbuka lapang. Tiada sesuatu yang tidak mungkin bagi Anda, asalkan bulan yang lalu itu Anda tidak pernah bersikap atau tidak pernah terbelenggu oleh keraguan-raguan. Sio ayam berkaitan dengan peramalan bulan Imlek yang baru saja berlalu, bulan Imlek yang ke-7. Anda disarankan untuk merencanakan sesuatunya dengan semasak mungkin. Namun demikian, Anda patut menyeksamain apa yang diramalkan untuk kesuksesan Anda di bulan Imlek yang ke-8 ini. Kalau situasi tidak sesuai perkiraan, walaupun udah terencana matang nih, situasi tidak sesuai perkiraan, tiada tekad kan patut dimasifkan. Jadi kalau itunya, lain kok yang terjadi, jangan Anda paksakan. Ya, jangan Anda masifkan lagi tekad Anda tersebut. Kecermatan Esra memang pantas Anda kedepankan di bulan ke-8 ini. Namun, ambisi patut dijunjung tanpa alasan. Ya, jadi kecermatan ekstra patut, tapi ambisi pun patut pula Anda junjung sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Dengan demikian maka, kecenderungan terjadinya penurunan di bulan Imlek yang ke-8 ini tidak akan terjadi. Kestabilan justru akan jauh lebih memungkinkan. Sio anjing. Kalau ambisi kian kuat mendekat, tiada semangat kan boleh dikendurkan. Kalau Anda menyeksamai apa yang disampaikan pada awalan peramalan, jelas bahwa pada sebulan Imlek ini, ambisi rata-rata cenderung mengendur. Namun, bagi Anda yang bersio anjing, ambisi bisa lebih mencuat. Nah, kalau ambisi Anda kian mencuat, ya, Anda rasakan, maka semangat tidak boleh Anda kendurkan. Anda patut memaksimalkan kejaran Anda. Itu yang sepatutnya Anda lakukan. Rencana tak boleh tidak, patut dijunjung keyakinan. Namun kecurigaan tak patut pupus oleh karenanya. Jadi Anda patut menjunjung rencana dengan keyakinan yang matang, namun kecurigaan tetap harus dikedepankan. Jangan mudah percaya, karena Anda adalah sio yang di sepanjang tahun naga kayu Imlek 2575 ini diramalkan sebagai sio yang paling tidak selaras, sio yang berciong sangat besar. Tegasnya, Anda yang bersio anjing patut yakin bahwa peluang prospek emas bakal terbuka jauh lebih lapang daripada sebelumnya. Sio babi. Anda yang bersio babi,
Di bulan Imlek yang baru saja berlalu, diramalkan berkeberuntungan menurun ketimbang bulan Imlek sebelumnya. Namun apabila apa yang telah disampaikan pada bulan Imlek yang lalu Anda pedomankan dengan benar, maka kecenderungan negatif tersebut tidak akan mendera Anda. Bahkan keberuntungan Anda di bulan Imlek yang satu ini, lompatannya bisa menjadi sangat luar biasa. Kalau naluri merasuki logika, tiada alasan kan bijak rintangi tujuan. Jadi kalau naluri Anda merasuki logika, jadi perasaan, pengalaman Anda, kemudian mendukung logika Anda nggak ada lagi tuh alasan yang paling benar untuk menghambat ada meningkatkan manuver untuk menggapai tujuan Anda setinggi langit sekalipun. Ya, jadi peluang Anda di bulan Imlek yang satu ini luar biasa terbuka dan seyogianya ya tidak Anda sia-siakan. Perbantahan terutama pada kehendak diri sendiri tabu kalau dibiarkan merintangi keyakinan. Jadi perbantahan, wah gua nggak akan mampu nih. Atau Anda dihasut bahwa Anda janganlah mengejar hal-hal yang luar biasa hebat. Karena itu bukannya kemampuan Anda. Ya Anda merasa dikecilkan. Hal-hal semacam itu Anda buang jauh-jauh. Anda patut meyakini diri Anda. Anda patut bersikap tenang dan yakin akan kemampuan Anda sendiri. Dan oleh karenanya, sukses pun akan menyertai Anda. Sio tikus. Tiada hambatan fatalis kalau ragu dan khawatir terejakan. Ini adalah peramalan bulan Imlek yang ke-7. Dan kalau Anda bisa menerapkan hal itu, maka keberuntungan Anda sekarang ini lagi luar biasa hebat. Dan bagaimana potensi keberuntungan Anda pada bulan Imlek yang ke-8? Tolong diseksamai benar. Kalau kecermatan tidak terfokuskan, tiada asa akan mudah diwujudkan. Anda diminta untuk cermat. Sedangkan untuk mewujudkan kecermatan di bulan Imlek yang ke-8, bagi Anda yang bersio tikus memang tidak mudah. Nah, kalau kecermatan Anda tidak bisa masif, apa yang hendak Anda kejar, Anda patut berpikir ulang kembali. Anda patut memikirkan segala resiko-resikonya terlebih dahulu. Jangan asal tancap gas. Ya, buang kejenuhan. Ya, nah rupanya Anda bisa tidak cermat karena jangan-jangan karena Anda jenuh. Ya, buang kejenuhan, hindari hayalan agar peluang bisa terkejar tanpa sedikit pun aral keraguan. Jadi Anda boleh mengejar asalkan dengan syarat jenuh dan hayalan terbuang semuanya. Ya, bahwa sikap ngoyo atau serakah pun yang berpotensi menjenuhkan benak seyogianya Anda hindari pula. Kalau itu bisa Anda wujudkan, maka keberuntungan Anda di bulan Imlek ini, kalaupun menurun cuma sedikit. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menstabilkan keberuntungan Anda pada taraf yang memang sekarang ini luar biasa bagus. Sio kerbau. Kalau Anda terlibat pada
kondisi di mana perbedaan pendapat sukar untuk dirumuskan, maka rezeki Anda pada bulan Imlek yang baru saja berlalu, walaupun meningkatnya tidak akan banyak. Namun, kalau Anda dapat mengendalikan diri Anda, maka peningkatannya tentu akan signifikan. Dan di bulan Imlek ke-8 ini, signifikansi peningkatan bukan main luar biasa hebat. Kalau target tak sesuai, tiada hal boleh dikambing hitamkan. Jadi, Anda tidak boleh mencari kambing hitam ya pada hal apapun kalau Anda berkekeliruan di bulan Imlek yang satu ini. Pengambing hitaman akan menjerumuskan Anda ke jurang yang jauh lebih dalam faktor negatif dan kerugiannya. Jadi, kalau target tidak sesuai dengan harapan Anda, tiada hal boleh Anda kambing hitamkan. Jangan buang waktu percuma. Fokuskan tujuan agar kejaran takkan menyimpangkan tujuan. Ya, jangan buang waktu. Bahwa peluang di era yang satu ini memang diramalkan berpotensi mengalahkan deraan atau tekanan ketidakselarasan sebagaimana diramalkan akan terjadi dalam rentang setahun ini. Dan yang utama, patut dicamkan benar, janganlah Anda terpancing untuk memanuverkan apapun di luar kemampuan diri Anda sendiri. Kembangkan inovasi kreativitas Anda sebagaimana mestinya, agar hal itu kelak menjadi modal bagi kesuksesan di era mendatang. Sio macan, rezeki, sukses Anda di bulan Imlek yang ke-7 tidak akan menurun. Berkestabilan kalau Anda selalu bersikap fleksibel dan tidak memaksakan kehendak. Anda yang bersio macan patut mempedulikan hal berikut ini agar keberuntungan Anda dapat ditingkatkan kembali. Bahkan bukan tidak mungkin lebih besar dari peluang pada 2 bulan Imlek yang baru saja berlalu. Kalau celah peluang kian transparan, tiada ragu kan berkepatutan. Jadi, celah peluang di bulan Imlek ini akan lebih jelas ketimbang sebelumnya. Dan oleh karenanya, kalau hal itu disikapi dengan keraguan, sungguh sangat tidak berkepantasan dan tentu saja bisa-bisa menimbulkan kerugian. Kerugian di sini bisa saja memang kerugian atau keuntungan yang berkurang oleh karenanya. Nah, oleh karenanya juga kedepankan ketegasan. Hindari emosi yang berlebihan agar objektivitas bisa tingkatkan keberuntungan. Tegas dan emosi dalam konteks ini tentu saja mengandung arti bukan hanya tidak fleksibel dengan sembarangan, melainkan juga tidak menampilkan keraguan-raguan ataupun kebimbangan, terutama dalam hal mengambil keputusan atau kebijakan. Emosi dalam hal apapun jangan berlebihan. Karenanya, kalau kita berlebihan bisa mengacukan objektivitas. Padahal objektivitas tentu saja sangat dibutuhkan agar keraguan di bulan ini untuk mengejar peluang yang terbuka transparan tidak akan mudah menghambat sepak terjang Anda.
Sio kelinci. Dibandingkan dengan bulan Imlek ke-6, peluang Anda pada bulan Imlek yang ke-7 mampu Anda stabilkan. Asalkan keyakinan Anda pada rentang bulan Imlek ke-7 tersebut selalu terbulatkan. Anda tidak terhalau, terganggu oleh berbagai keraguan dalam bentuk apapun. Dan di bulan Imlek yang ke-8 ini, lagi-lagi potensi keberuntungan Anda di bulan ini diramalkan agak menurun kalau Anda tidak mengantisipasi dan mencari terobosan sebagaimana akan disampaikan ini. Kalau prinsip serasa tersudutkan, tiada aksi kan boleh dimanuverkan. Anda punya prinsip, tapi prinsip Anda selalu didera oleh berbagai hal. Anda sebaiknya menunda segala sesuatu yang telah Anda tekadkan. Tidak masalah Anda menunda perencanaan agar segala sesuatunya di kelak kemudian lebih berkelancaran dibandingkan kalau Anda mewujudkannya mulai bulan Imlek yang satu ini. Kalau prinsip serasa tersudutkan, ingat, tiada aksi kan boleh dimanuverkan. Kecermatan patut dimasifkan. Namun, mudah percaya bisa datangkan masalah dan aral kerugian. Mudah percaya dalam konteks ini tentu saja harus Anda antisipasi. Janganlah Anda mudah terlena oleh berbagai iming-iming atau harapan-harapan palsu. Apapun alasannya, jangan mudah menandatangani persetujuan apapun misalnya, apalagi sampai menggelontorkan dana atau sumber daya lainnya dalam kapasitas yang relatif besar. Oleh karenanya pula kehati-hatian patut ditingkatkan Jadi haruslah ekstra waspada agar kita tidak lengah sedikit pun. Dengan demikian maka kestabilan dapat kita pertahankan. Fenomena bulan Imlek yang ke-8 telah saya sampaikan. Jelas bahwa potensi bulan Imlek yang ke-8 secara umum rata-rata berpeluang lebih baik ketimbang bulan Imlek sebelumnya. Namun apabila tidak kita sikapi sebagaimana mestinya, sesuai dengan peramalan sio kita sendiri, tentu saja kelancaran dan kesuksesannya akan sulit kita wujudkan. Dengan kata lain, penyeksamaan ramalan dan mempedomaninya dengan sebagaimana mestinya akan membawa kita ke kelancaran baik dalam bertutur kata, bersepak terjang, maupun mewujudkan segala sesuatunya dengan lebih baik, sehingga kesuksesan dan keberuntungan kita pun lebih meningkat, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sukses selalu.